update informasi pencairan bantuan pemerintah bulan Maret tahun 2023. Di sini ada 14 bantuan yang akan cair mulai bulan Maret tahun 2023. Dan ternyata di sini ada beberapa bantuan baru juga yang disalurkan mulai awal Maret tahun 2023 ini. Nah, untuk 14 bantuan pemerintah yang cair bulan Maret ini kira-kira apa sajakah? Untuk informasi secara lengkap, pastikan simak video ini sampai habis dan jangan di skip untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan untuk menghindari kegagalpahaman. Hai, kembali lagi di channel Info Digital. Di sini kita akan mengupdate informasi yang baru di program bantuan pemerintah. Pastikan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi di program bantuan pemerintah yang valid dan akurat pastinya, teman-teman sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini. Dan sebelumnya teman-teman absen terlebih dahulu dari kota manakah dan sudah mendapatkan bantuan ataupun belum? Silahkan masukkan dalam kolom komentar ya teman-teman. Mari kita absen terlebih dahulu. Nah oke sobat, di sini ada kabar bahagia tentunya untuk seluruh masyarakat maupun KPM karena ada banyak sekali bantuan yang ternyata cair di bulan Maret tahun 2023. Dan di sini tentu saja sesuai dengan aturan terbaru dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oke sobat, langsung saja kita masuk ke dalam pokok pembahasan kita. 14 bantuan pemerintah yang akan cair mulai bulan Maret tahun 2023. Yang pertama, bantuan PKH, Program Keluarga Harapan. Nah, ini adalah bantuan reguler ya dari Kementerian Sosial yang akan terus disalurkan sepanjang tahun 2023. Nah, untuk mengecek kita itu apakah dapat bantuan di sini ataupun tidak, kita bisa langsung saja cek di DTKS, yaitu ini dia websitenya, cekbansos.kemensos.go.id. Lanjut untuk bantuan yang kedua, yaitu BPNT, Bantuan Pangan Non-Tunai. Dan tentu saja ini adalah bantuan reguler yang terus disalurkan sepanjang tahun oleh Kementerian Sosial. Untuk cara mengeceknya apakah kita dapat di bantuan ini sama ya seperti mengecek PKH, yaitu websitenya ini dia, cekbansos.kemensos.go.id, atau teman-teman bisa ikuti video kita yang ini dia untuk mendapatkan diri kita mendapatkan bantuan PKH, BPNT ataupun bantuan sosial reguler lainnya ya teman-teman. Ini dia videonya sudah kita upload, yang linknya nanti kita masukkan dalam kolom deskripsi. Oke, lanjut untuk bantuan yang ketiga yang akan cair, yaitu BLT Dana Desa ataupun namanya sekarang kemiskinan ekstrim. Nah, jadi setiap desa itu memiliki anggaran tersendiri yang akan disalurkan bagi keluarga yang sesuai dengan kriteria kemiskinan ekstrim. Jadi di sini akan diberikan bantuan berupa uang tunai yang akan diolah oleh pemerintah desa. Dan bantuan BLT Dana Desa ini sudah disalurkan mulai bulan Februari kemarin di beberapa daerah dan tentu saja akan disalurkan di bulan Maret ini juga untuk beberapa daerah yang kemarin belum cair. Nah, jadi untuk dana desa ini kemungkinan besarnya di bulan Maret 2023 ini akan menyeluruh ke seluruh Indonesia ya teman-teman. Dan tentu saja akan cair apabila tidak ada situasi ataupun kondisi tertentu yang menyebabkan bantuan ini akan ditunda lagi. Lanjut untuk bantuan keempat yang akan disalurkan, yaitu PBIJK ataupun Kartu Indonesia Sehat. Nah, di sini kita memang mendapatkan bantuan berupa iuran yang diberikan ke masyarakat yang rentan miskin ataupun miskin ya, teman-teman. Nah, untuk bantuan ini sebenarnya ada anggarannya berupa uang tunai, tetapi di sini dialokasikan untuk jaminan kesehatan. Jadi setiap bulannya itu ada iuran rutin yang dibayarkan oleh pemerintah ke BPJS Kesehatan untuk menjamin kesehatan kita apabila kita berobat ataupun melakukan pemeriksaan di puskesmas ataupun rumah sakit, itu akan gratis dikarenakan kita sudah mendapatkan jaminan Kartu Indonesia Sehat ini. Lanjut untuk bantuan yang kelima yang akan cair, yaitu
program Kartu Prakerja. Nah, untuk Kartu Prakerja sendiri baru saja dibuka ya kemarin gelombangnya, dan pendaftarannya juga baru saja dibuka di bulan Februari. Bagi teman-teman yang belum daftar, segeralah mendaftarkan diri teman-teman. Untuk video tutorial cara daftarnya ini dia teman-teman. Sayang sekali kalau teman-teman itu nggak daftar. Apalagi di sini para penerima bantuan sosial entah PKH, BPNT, BLT, BST maupun bantuan yang lainnya bisa berkesempatan mendapatkan Kartu Prakerja dengan total benefit uang 4,2 juta rupiah ya teman-teman. Nah, untuk informasi lengkapnya teman-teman juga bisa cek di channel kita yang ini dia, yang Heru Agustian, yang linknya kita nanti masukkan dalam kolom deskripsi. Karena dalam channel tersebut membahas tuntas kendala, tutorial dan juga informasi lainnya terkait program Kartu Prakerja. Lanjut di sini untuk bantuan ke-6 yang akan cair yaitu Kartu Indonesia Pintar. Nah, di Kartu Indonesia Pintar ini pun nanti ada beberapa kategori. Yang pertama adalah Kartu Indonesia Pintar Kemendikbud. Lalu nanti ada juga Kartu Indonesia Pintar Kementerian Agama. Lalu nanti ada juga KIP Kuliah. Nah, untuk videonya sudah kita upload ya teman-teman, yang nanti kita masukkan dalam kolom deskripsi untuk informasi detail ya. Lanjut untuk bantuan ke-7 yang akan cair adalah Pahlawan Ekonomi Nasional ataupun PENA. Nah, di mana untuk bantuan ini akan diberikan modal usaha senilai 6 juta rupiah untuk para pelaku usaha yang sudah terdaftar sebagai penerima bantuan PKH dan memiliki usia produktif ya di bawah 45 tahun. Nah, apabila memiliki rintisan usaha yang sudah dijalankan dan nanti akan didata ya ini oleh pendamping sosial tiap wilayah ataupun daerah, dan data para calon penerima Pahlawan Ekonomi Nasional ini ataupun PENA ini akan diserahkan daftarnya oleh para pendamping sosial. Nah, untuk bantuan PENA ini pun videonya sudah kita ulas secara tuntas dalam video yang ini dia, yang linknya kita masukkan dalam kolom deskripsi. Oke, lanjut untuk bantuan ke-8 yang akan cair yaitu Rumah Sejahtera Terpadu atau RST. Nah, di sini bagi para KPM yang sudah sesuai dengan syarat mendapatkan rumah terpadu sejahtera ini, maka akan didaftarkan oleh pemerintah tingkat desa ataupun oleh pendamping sosial. Namanya nanti akan diserahkan oleh Kementerian Sosial dan akan di cross check ataupun divalidasi ulang oleh pihak Kementerian Sosial. Jadi di sini bagi teman-teman yang mendapatkan Rumah Sejahtera Terpadu ataupun RST akan mendapatkan uang senilai ini dia ya, yang akan dipergunakan untuk membangun rumah ataupun nanti untuk tambahan membangun rumah. Lanjut untuk bantuan yang ke-9, JKP. Nah, jadi di sini Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia meluncurkan untuk program yang baru. Nah, ini programnya masih baru ya teman-teman, dan untuk JKP ini adalah jaminan sosial berupa uang tunai, konseling, informasi pasar kerja, dan pelatihan untuk pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Nah, jadi untuk manfaat dari JKP ini, yang bantuan uang tunai ya teman-teman hingga 6 bulan ini sebesar 45% dari upah sebelumnya untuk 3 bulan pertama. Lalu untuk yang 25% itu untuk 3 bulan selanjutnya. Nanti uangnya akan ditransfer ya teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah sesuai dengan syarat tersebut, bagi yang terkena PHK, teman-teman bisa ajukan pendaftaran diri ke ini dia websitenya jkp.go.id/peserta. Lalu nanti kita di sini bisa klik saja yang ajukan klaim dan isi semua data di sana. Lanjut untuk bantuan ke-10 yang akan cair yaitu bantuan atensi permakanan. Nah, untuk bantuan atensi permakanan ini akan disalurkan kepada lansia tunggal ataupun juga kepada para disabilitas. Dan setiap harinya akan dijatah berupa makanan, dan makanan tersebut terdiri dari nasi, lauk pauk, dan nanti akan ada juga buah ataupun potongan buah, dan juga air mineral ataupun air berupa susu kedelai ya, tergantung dari kebijakan pemerintah wilayah setempat. Nah, untuk bantuan atensi permakanan ini bisa kita cek juga dalam cekbansos.kemensos.go.id. Lanjut di sini untuk bantuan yang ke-11 yang akan cair yaitu
bantuan atensi YAPI, yatim piatu. Nah, di mana untuk anak yatim piatu akan diberikan bantuan senilai Rp600.000 yang diberikan sekaligus untuk 3 bulan. Nah, di mana untuk bantuan atensi YAPI ini akan disalurkan melalui pos ya yang kemarin, dan sudah disalurkan di tahun lalu itu ada 196.222 penerima. Untuk bantuan ini pun bisa dicek di ini dia cekbansos.kemensos.go.id. Lanjut untuk bantuan ke-12 yang akan cair, yaitu bantuan PKL, warung, dan nelayan. Nah, bagi yang kategori tersebut akan mendapatkan bantuan nominalnya Rp600.000. Nah, bantuan ini termasuk baru juga karena baru disalurkan di tahun lalu, tahun 2022, mulai awal tahun bulan Februarian ya teman-teman. Lanjut untuk bantuan ke-13 yang akan cair adalah KJP Plus ataupun Kartu Jakarta Pintar Plus. Nah, untuk bantuan ini tentu saja program strategis untuk memberikan akses bagi warga DKI Jakarta dari kalangan masyarakat yang tidak mampu untuk mengenyam pendidikan minimal sampai dengan tamat SMA maupun SMK yang dengan dibiayai penuh oleh APBD Provinsi DKI Jakarta. Jadi di sini khusus untuk wilayah DKI Jakarta saja. Dan untuk bantuan ini sudah diumumkan secara resmi jika dicairkan ataupun disalurkan pada tanggal 1 Maret 2023 dengan jumlah penerima sebanyak 803.121 peserta didik. Lanjut untuk bantuan ke-14 yang akan cair adalah Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul ataupun KJMO. Nah, ini mirip seperti bantuan yang tadi dan disalurkan juga di daerah wilayah Jakarta. Karena untuk Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul ataupun KJMU ini adalah program pemberian bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan bagi calon mahasiswa PTN atau PTS dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik yang baik untuk meningkatkan akses dan kesempatan belajar di PTN ataupun PTS. Nah, dengan biaya penuh dari APBD Provinsi DKI Jakarta. Nah, untuk informasi lengkapnya di sini teman-teman bisa langsung cek ya, yang linknya nanti kita masukkan dalam kolom deskripsi. Oke sobat, itu tadi adalah 14 bantuan yang akan mulai dicairkan bulan Maret tahun 2023 ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk sobat semua. Pastikan teman-teman sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini untuk terus mendapatkan informasi terbaru di program bantuan pemerintah. Saya Aki dalam kesempatan video kali ini dan sampai jumpa dalam kesempatan video selanjutnya.